Halo Sobat YouTube, kembali lagi dengan gua. Kali ini gue mau bahas soal telekomunikasi yang ada atau bisa digunakan di Prancis ya. Jadi ada dua telekomunikasi yang bisa lu gunakan di Prancis. Satu, pakai kartunya Indonesia, lu bisa aktifin roaming di sana. Kalau lu pakai Telkomsel, ya lu bisa aktifin Telkomsel roaming, XL ataupun Mentari atau YM3 gitu, seperti itu. Nah, lu bisa aktifin roamingnya, tapi ada kekurangannya sih roaming ini, yaitu harganya mahal gitu. Jadi lo tergantung budget lo lah gitu, berapa gitu kan. Tapi menurut gue sih roaming ini ya lo pakai kalau misalnya keadaan yang sangat mendesak seperti itu, atau memang lo sultan gitu, lo punya banyak duit, lo bisa aktifin terus lah roamingnya itu selama stay di Prancis gitu ya. Nah, yang mau gue bahas kali ini adalah bagi kalian yang pengen hemat gitu di Prancis. Bagaimana sih cara menghematnya? Nah, lu bisa beli yang namanya kartu. Ini gue udah punya kartu yang bisa nanti gue aktifin di Prancis. Ini kartu ini gue beli di Indonesia. Ini namanya Tri ya, kartu Tri. Tapi bukan kartu Tri Indonesia. Ini kartu Tri dari negara Israel ya, itu tapi bisa digunakan di seluruh Eropa. Kalau nggak salah 72 negara dia bisa digunakan. Nah, keuntungannya apa? Keuntungannya lu bisa beli dengan harga murah gitu. Jadi gua dapet 4 GB di sini, 4 GB dan belum aktif ya, belum diaktifin. Nah, nanti gue minta yang orangnya bantuin gua nggak buat ngaktifin kartu ini gitu, seperti itu. Oke. Jadi telekomunikasi itu penting banget ketika sesaat lu sampai di Prancis. Kenapa? Lu perlu telepon orang, lu perlu apa gitu kan, seperti itu. Lu perlu koneksi ke internet, itu sangat penting. Kenapa? Indonesia itu seneng banget gue di Indonesia. Kenapa? Kalau misalnya gue di bandara itu gue pasti dapat free, namanya free wifi gitu, free wifi terus. Nah, ketika di Prancis dulu nih pengalaman gue dapat free wifi juga gitu, tapi ada limitnya gitu, ada durasi limit 15 menit doang, dan lo harus masukin data-data segala macem ini etc gitu, kayak gitu. Dan lo cuman punya waktu yang buat connect ke internetnya itu ya paling sekitar 10 menit lah gitu. Kalau misalnya mantep ya cuman 10 menit itu Sobat YouTube, lo bisa dapat koneksi gitu. Selebihnya kalau lo pengen nambah gitu ya lo harus bayar gitu. Nah, itu seperti itu. Jadi saran gue, sebelum lu pergi ke Prancis atau sebelum lu pergi jalan-jalan gitu, atau sebelum lu pergi sekolah, lu harus beli nih kartu. Ya, apapun mereknya. Kalau gue sih milihnya yang Tri ini. Kenapa? Karena paling murah. Ya, karena paling murah. Nah, setelah lu sampai di sana, lu gunain kartu ini, lu cari kartu Prancisnya. Ada banyak sebenarnya provider telekomunikasi di Prancis, sangat-sangat banyak gitu. Nah, ada dua yang lo bisa pilih. Satu, kartu prepaid atau lo prabayar, atau kartu postpaid atau itu bulanan. Jadi lo ada biaya bulanan di situ. Nah, lo harus cek di internet gitu kan, mana sih yang kartu yang paling cocok buat lo, karena yang buat gua cocok belum tentu cocok buat lo gitu, seperti itu. Jadi lo harus yang namanya cari sendiri kebutuhan buat lo. Berdasarkan pengalaman gue dulu, gue punya dua kartu dulu, kartu prepaid maupun kartu pasca bayar. Nah, ini gue cerita tentang pengalaman gue pakai kartu prabayar. Jadi waktu itu gue pakai yang namanya kartu Lika atau Lika Mobile, seperti itu. Nah, Lika Mobile waktu itu gue beli harganya sekitar 5 euro ya, 5 euro, dan gue isi terus 5 euro gitu. Jadi gue bayarnya 10 euro. Lo beli kartu itu
Ingat, ketika lo beli kartu, lo harus bawa yang namanya paspor. Kenapa? Lo harus mengisi data diri lo di situ. Jadi di sana itu nggak bisa yang namanya beli kartu kayak gitu, kayak kita di sini beli di agen di agen pulsa gitu. Ini beli, kasih duit aja, udah lo dapet kartu. Di sana nggak. Lo harus input data dulu, baru kartu dikasih. Seperti itu, baru kartu aktif. Seperti itu. Jadi lo harus masukin yang namanya data diri lo lah di situ. Nah, Lika itu lumayan bagus ya menurut gua. Kenapa? Karena dia banyak digunakan oleh orang-orang di sana lah, gitu. Buat nerima telepon maupun buat nelpon. Nah, nelpon ke Indonesia lumayan murah kalau di sana. Kalau nggak salah 1 euro lah gitu per menit. Nah, kalau nggak salah seperti itu, atau kurang dari sana. Nah, di Lika sendiri pun sekarang ini banyak yang namanya ini ya, diskon gitu. Nah, ini gue buka di websitenya Lika gitu. Ntar, sebentar. Ini di websitenya Lika ya, Lika Mobile di sini. Udah bisa lihat di sini. Ini ada mulai dari harganya 14 atau 15 euro sampai harganya yang 5 euro. Nah, ini ada beda-beda nih kartunya. Seperti itu. Lo bisa bikin, lo pilih lah yang mana yang menurut lo gitu. Ini ada yang Lika Pas Nasional L itu 20 giga itu. Terus Nasional M itu 12 giga, ada yang 15 giga. Ini lagi diskon gitu, lagi diskon. Itu diskon 50%. Harga aslinya sih 15 euro ya kalau yang Nasional M ya. Seperti itu. Select country Indonesia. Kita nelpon ke Indonesia berapa sih? Ini nelpon ke Indonesia, teleponnya itu 1 sen. Sekitar 1 sen ya. Sampai 15 sen per menit. Gitu. Per menit nih. Kalau nelpon ke biasa tuh 1 sen tuh. Murah tuh 1 sen. Terus kalau misalnya ke mobile, ke telepon ini 15 sen per menit ya. Seperti itu. Nah, SMS itu 15 sen. Ini yang bisa dapat ini rekomendasinya dari Pas Nasional. Ini lo bisa beli di sini nih. Yang mana nih? 12 giga. Lumayan nih harganya 8 euro, sekitar 8 euro. 30 hari nih valid nih. Seperti itu. Gua coba yang tengah-tengah ya, Pas Nasional M di Lika Mobile-nya nih. Oh, bisa banyak nih. Lo bisa Pas Nasional M di sini. Menurut gua sih worth it ya kalau misalnya lo mau beli Lika gitu, seperti itu. Ada Indonesia juga nih di sini. Indonesia. Oke. Itu buat yang Lika ya. Nah, gua kemarin itu ada yang namanya free mobile. Gue beli free mobile kemarin. Nah, ini free mobile nih. Nah, free mobile ini murah banget waktu itu gue beli. Berapa? Ini pasca bayar ya, buat kalian tinggal sana. Itu cuma 2 euro per bulan gue bayar. Jadi sekitar sekitar ya 30.000 lah itu. Biaya abonemennya per bulan nih, lihat nih. Ini 2 euro yang paling murah. 2 jam per bulan itu kita bisa nelpon orang gitu ya. Buat kalian yang tidak banyak nelpon ya itu bisa sih itu. Unlimited SMS terus bisa. Ini datanya cuma 50 MB untuk 4G gitu. Nah, yang paling penting ini free mobile. Di sana di Prancis itu banyak free hotspot di situ. Nah, free hotspot itu buat free mobile itu lo bisa connect di situ dengan free hotspotnya free mobile di sana. Nah, ini lo dapet nama internet gratis seperti itu. Jadi lo bisa hemat lah banyak gitu di sana. Nah, menurut gua sih itu aja. Jadi kalian bisa bebas milih provider apa yang bisa lo gunain selama di Prancis gitu. Jadi setiap provider itu ada kelebihan dan kekurangan masing-masing. Jadi tinggal lo sesuaiin dengan budget dan kebutuhan lo semuanya. Oke, mungkin itu aja ya dari gua. Lo bisa
bertanya atau apapun yang bisa gue jawab ya gue jawab lah gitu. Tapi kalau misalnya nggak bisa gue jawab ya nggak bisa gue jawab sih. Kalau lo suka video ini lo bisa subscribe, lo bisa like atau lo bisa komen gitu, seperti itu. Oke, itu aja bagi gue. Nanti kita akan bahas hal lainnya di video selanjutnya. Oke, ciao, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.